wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muawana, NIM 2321061, mahasiswi Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan semester 5. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi bahasa Indonesia, yaitu yang berjudul puisi. Ada yang tahu tidak puisi apa? Nah, sebelum kita memasuki materi, video ini dibuat karena untuk memenuhi tugas UAS pembelajaran bahasa Indonesia MI atau SD kelas E dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Novel MPD. Mari kita simak bareng-bareng. Nah, langsung saja, apa sih puisi itu? Puisi merupakan sebuah karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dirasakan, dilihat, dan dipikirkan dengan menggunakan kata-kata. Nah, ada yang tahu tidak penyair itu apa? Penyair itu adalah orang yang mengarang puisi atau orang yang membuat puisi tersebut. Nah, selain pengertian puisi, ada juga ciri-ciri puisi. Yang pertama yaitu cirinya baris dan bait. Puisi biasanya tersusun dalam bentuk bait-bait. Nah, di dalam bait terdapat beberapa baris kata ataupun kalimat. Contoh dalam puisi, cita-cita. Pikiranku melayang ke suatu masa. Aku pun bertanya-tanya, mau jadi apa aku saat dewasa? Nah, pikiranku melayang ke suatu masa itu adalah baris pertama. Aku pun bertanya-tanya itu baris kedua. Mau jadi apa aku saat dewasa itu baris ketiga. Nah, dari baris pertama, kedua, dan ketiga itu disebut dengan bait puisi. Ciri yang kedua selanjutnya adanya irama dan rima. Nah, irama sendiri adalah keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata. Selain irama ada juga rima. Apa itu rima? Rima adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi. Contoh juga dalam puisi yang berjudul cita-cita. Pikiranku melayang ke suatu masa. Aku pun bertanya-tanya, mau jadi apa aku saat dewasa? Nah, di akhir kalimat itu terdapat huruf yang berakhiran aa. Nah, itu yang dinamakan irama atau rima pada sebuah puisi. Akhirannya berupa aa atau bunyinya sama, itu namanya irama atau rima. Nah, tadi kan sudah membahas tentang pengertian irama atau rima. Sekarang ada macam-macam rima. Yang pertama, rima AB-AB. Puisi berima AB-AB sering juga disebut sebagai puisi berima silang. Kenapa? Karena persamaan bunyi rima secara selang-seling. Contoh dalam puisi ini, belajar giat setiap hari, tanpa jemu dan tak kenal waktu. Semua ku kerjakan setulus hati demi mewujudkan cita-citaku. Nah, pada baris pertama itu terdapat akhiran huruf I dan baris ketiga juga berakhiran huruf I. Terus kemudian pada baris yang kedua berakhiran huruf U. Nah, baris keempat juga berakhiran huruf U. Nah, itu dinamakan dengan rima AB-AB, saling berselang-seling. Yang kedua ada rima ABBA. Nah, puisi berima ABBA ini biasanya sering juga disebut sebagai puisi berima peluk. Kenapa? Karena pada persamaan bunyi rima terjadi pada baris pertama dengan baris keempat, kemudian baris kedua sama dengan baris ketiga. Contoh dalam puisi, di atas karpet merah berjalan penuh gaya, berlenggak-lenggok bak seorang putri, mengenakan busana indah tak terperi, membuat semua terpesona akan kecantikannya. Nah, pada baris pertama itu berakhiran huruf A, baris keempat juga berakhiran huruf A, terus baris kedua berakhiran huruf I, dan baris ketiga berakhiran dengan huruf I. Nah, itu dinamakan dengan rima ABBA. Nah, yang ketiga ada rima AABB. Nah, puisi berima AABB ini
biasanya sering disebut juga puisi berima pasangan. Kenapa? Karena pada persamaan bunyi rima terdapat di baris pertama dengan baris kedua dan baris ketiga sama dengan baris keempat. Nah, contohnya pada puisi inginku memiliki suara merdu agar ku dapat menyanyikan sebuah lagu sebagai hiburan untuk seluruh handai taulan dalam sebuah pertunjukan yang dipenuhi para seniman. Nah, pada baris pertama dan kedua itu berakhiran huruf U sama. Nah, baris ketiga dan keempat berakhiran huruf N itu sama. Berarti itu adalah rima AABB atau biasa sering disebut juga rima pasangan. Seperti itu. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.